Ya itu dia tadi kalau kita lihat highlight dari permasalahan pada saat di persidangan kemarin yang kemudian diangkat contempt of court tadi disampaikan juga oleh Bang Farhad. Nampaknya para pengacaranya nggak tahu hukum, Mbak Foni. Ya hati-hatilah kalau bicara. Kami itu sekolah, kami itu tersistem semua ada mengikuti dari mengikuti PKPA, ujian, terus menangani perkara berapa banyak. Jangan bilang tidak ada artinya kami. Jangan hati-hati bicara begitu Pak Farhad. Nggak ngerti hukum, nggak terlalu pintar, ya. Kenapa? Loh, yang pintar, lihat pintarnya dari mana Ibu Pak saya Farhad? tanya, kalau saksi itu ya, ini masalah live tidak live ya? Betul. Apakah boleh saksi mendengarkan keterangan sama di persidangan? Bedanya apa dengan live? Tidak boleh dan itu belum terjadi saksi itu. Enggak, kalau Belum diperiksa. terjadi acaranya. Maksudnya? Belum terjadi, dimintai keterangan saksinya belum Ya kan, terjadi. kan diprotes harusnya live kan? Sedangkan Betul. hakim menyatakan tertutup kan? Betul. Ya, Betul. kenapa marah, kenapa ngamuk? Kan boleh aja kan kalau tertutup? Loh tidak bisa loh. Kan Ingat saksi, bukan terdakwa loh. Itu Pak Farhan dengar dulu Ya, kata hukum saya. acaranya mana? Ibu Dengar sebutkan dulu, pasal dengar berapa? dulu. Boleh, Dengar terbuka. dulu. Kenapa sampai kita keberatan ini jadi tertutup? Sebetulnya sebelumnya sudah disampaikan oleh hakim bahwa ini adalah terbuka dan live. Itu loh. Sepakat tuh sudah. Nah kemudian pada sidang tanggal kemarin ternyata tiba-tiba terdengar tidak konsisten. Menyatakan bahwa tidak Kan jelas dibuka alasannya, untuk karena umum kesaksian ada dan keterkaitan tertutup. dengan kesusilaan. Betul. Nah, kalau hakimnya mengatakan ini tertutup aja karena mungkin Hotman udah punya istri. Loh Atau begini Pak, begini tidak bisa, itu kan Kilima sudah udah punya disampaikan suami. terbuka, secara terbuka. Dan kalau hakim itu sejak misalnya dakwaan itu disampaikan, sudah mempelajari sejak pelaporan itu bahwa ini sekarang dianggap. masalah gini, kalau hakim tiba-tiba mengatakan tertutup, kenapa harus Betul. ngamuk? Loh keberatan kita, karena Ya. itu kan sudah disahkan. Saya selama jadi lawyer, kalau hakim nolak nggak pernah ngamuk-ngamuk Loh, kayak gini. boleh Belum ada di tidak. Indonesia ini. Kalau Ada seandainya orang ngamuk-ngamuk bukan, sampai minta ganti dengar. hakim teriak-teriak nggak ada. Dengar Pak Tutup Farhan aja kan sidang tidak kemudian di bikin sana. surat resmi Tidak tertulis di sana kepada Ketua loh. Mahkamah Ingat, Agung tidak atau di kepada sana. Tidak di Ketua sana. Pengadilan. Harus dengar dulu, Nggak. harus lihat dulu. Ibu mempertontonkan gaya yang ribut, gaya premanisme dan brutal itu terjadi di situ. Kita Itu tuntaskan semua Bang Farhad. dengar. Kita dengarkan dulu, Bang Farhad. Silakan Ibu. Begini ya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sebetulnya kami dari awal selalu mengikuti persidangan itu dengan baik karena kami datang ke tempat yang begitu sakral, pengadilan yang harus kita hormati dan kita hargai. Itu kita lakukan. Tetapi pada saat tidak konsisten, seorang pemutus majelis hakim menyampaikan yang tadinya terbuka dan live, tiba-tiba tidak. Kami bertanya dong, kenapa itu bisa dilakukan? Dan tidak semua, kita tidak bisa menyamakan bahwa potensi diri itu sama, setiap orang tidak sama. Kalau seandainya pada saat itu teman-teman merasa spontanitas, nah itu kenapa? Pada saat datang, Pak Ran itu kan didorong dan dia hampir kena leher. Kami khawatir jatuh dan saat itu karena sudah banyak orang di situ, rekan kami naik. Kami Firdaus, tidak tahu Ibu, Pak ya, Pak Firdaus itu naik karena melihat mengamankan otomatis. Oh itu bagaimana itu klien kita? Nah Dari dengan awal- spontanitas dari itu. awal sebelum Iya. sidang aja, udah live itu, udah teriak-teriak suami istri itu. Minta ganti hakim, minta ganti Oh ada. tidak. Dari awal sidang, sebelum sidang aja udah. Nah ini Ada rekam jejak. Tidak rekam jejak bagaimana? Kan kami ada di sana Pak Farhad. Iya kan, tapi Kami ada di sana. tapi sebelum- Dengar sebelum dulu, dia dengar masuk dulu. ke Jangan pengadilan membantahkan itu, dulu, dengar dulu. sampai Hotman masuk. Dengar Kita dulu, dengarkan Bang dengar Farhad. dulu. Tuntaskan dulu. Jadi kenapa pada saat kita keberatan itu karena akhirnya putusan itu jadi tidak live dan tertutup. Kami keberatan. Itu loh. Kalau seandainya itu jalan saja, ya tidak apa-apa kami ikuti. Oke. Maksudnya masalah keberatan sih oke-oke aja, tapi tidak sebrutal itu. Loh, dia. Sidang itu kan udah diskorsing, berbeda, Pak masih Farhan. teriak. Dan kalau Hotman tidak, Paris. Kalau posisi Pak Farhan pada saat itu menjadi di antara kami. Kalau saya selama Coba. jadi lawyer punya etik, tidak Wah, bisa seperti itu. tidak. Nggak bisa. Dengar. Dan dampaknya Bukan. Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuat laporan. Nah seharusnya Jadi Ibu jangan tidak. naif banget seolah-olah tidak. nggak terjadi Nah ini apa-apa. tidak Pak Farhan. Seharusnya Mahkamah Agung itu mengundang dulu sebelum meminta melaporkan. Klarifikasi panggil. Kan fungsinya kenapa kita? Ini nyata Bu, nyata banget sampai udah di atas meja. Tapi ditahan dulu Abang. Teriak, mengatakan bahwa hakim masuk angin.
ada koruptor dan lain Oh sebagainya bukan, jelas. nah ini jadi kalau bicara koruptor itu pada saat itu bicara bahwa hakim itu ada. Bukan berarti menuduh hakim yang ada di dalam persidangan itu koruptor, tidak. Tapi saya ada agak aneh. hakim yang koruptor. Saya pada Jadi kesempatan jangan saya berpikir ibu terpatah-patah. meminta maaf dengan suara bijak, malah ibu membela diri. Apa yang kita lihat itu Farah, berbeda. kita dengarkan apa Bukan. alasan sehingga terlontar ya Bu ya. Terlontar bukan hanya kata-kata verbal yang dengan nada tinggi Bu, tapi juga sampai naik ke meja. Alasannya apa Bu sebenarnya Bu? Kalau saya berpikir begini ya, karena kan saya bukan pelaku, tetapi saya berpikir bahwa saat itu seorang kuasa otomatis melihat kliennya dikerubungin banyak orang dan didorong, otomatislah dia ingin menyelamatkan karena mendengar ada suara di seberang sana. Akhirnya otomatis Pak Firdaus tuh naik. Coba lihat videonya. Videonya itu kalau orang nih sengaja mau menaik nih pasti minggir dulu. Minggir, ayo saya naik. Nah, ini kan tidak spontan, malah si kaki itu masih ada satu di bawah. Jadi itu spontanitas kalau menurut saya. Refleks saja. Kakinya Firdaus di bawah satu, di atas satu gitu. Iya. Jadi nggak di atas dua-dua. Pada naik. Setelah satu di bawah, jadi pada saat naiknya nih. Terus Gini apa Pak bedanya? Farhan. Kenapa? Apa bedanya kalau satu? Oh beda dong. Setelah satu di atas bawah, beda, ini dua-dua ke tidak, atas. beda. Jadi kalau memang orang sengaja, itu berbeda dengan tidak sengaja, dengan spontan. Berbeda itu. Tapi jelas tindakan ada refleks kan? itu apakah wajar menurut Bu Foni? Dimarahin jaksa dia Kalau juga seandainya membuat wajar atau tidak pada saat keadaan di situ kita tidak bisa berpendapat bahwa itu tidak wajar dan itu wajar. Tidak Oke. bisa. Mungkin saya Sampai sependapat di sana dulu. sedikit ya. Saya sepakat. Kalau namanya Firdaus dipecat aja udah nggak perlu dia dipidana. Tapi yang perlu dipidana ini adalah Rasman karena dia tidak mewakili sebagai pengacara tapi dia sebagai terdakwa. Bahkan dia mengatakan WO. Kemudian dia mengendalikan lawyer-lawyer Bukan, itu. dengar begini, maksudnya jangan lari, jangan mudah mengatakan pidana, jangan pernah mengatakan dipecat, bukan ranah kita, Pak Farhan. bukan Kita masalah dengarkan Tidak, dulu. Bung Farhan. Pak Sudah Farhan ada, sudah, Kita tunggalkan dulu, Bung sudah Farhan. begini, semua ada aturannya. Contoh saja nih, bila melanggar kode etik, bila kita keberatan dengan rekan sejawat, ada perbedaan dalam melaksanakan profesi, ada perbedaan misalnya ada pelanggaran kode etik, kita laporkan ke Dewan Kehormatan. Saya setuju. Dari awal saya katakan saya nggak Itu kan fokus ke prosedurnya lawyer-lawyernya. begitu. Saya fokus Jadi saja nggak usah Pak pelakunya Farhan adalah mesti bilang pidana, mesti bilang dipecat, Mahkamah sudahlah. Agung fokus Ranah pada kita sebagai Rasman advokat. Rasman dan Ranah istrinya. kita sebagai advokat. Proses hukum menghina Bukan, pengadilan. bukan Mbak pemutus. Elsa tadi bilang Kita Firdaus advokat. melihat video Bung Farhan, kegaduhan di ditahan PN dulu. Jakarta Utara. Bu Elsa. Iya, sangat terjun karena saya mengikuti persidangan itu melalui medsos ya, ikuti dan detik per detiknya saya tahu sekali dan sangat terkejut sekali. Selama 40 tahun saya beracara nggak pernah seperti ini. Ibu tolong ya, kita kan sebagai profesi yang terhormat. Tunggu, saya nggak perlu jawaban Anda. Saya menyampaikan kita ini sejajar hakim, jaksa, polisi dan advokat. Dan kita berpegang pada undang-undang advokat, kemudian kode etik dan juga dengan waktu sumpah kita. Ada poin-poin yang harus kita patuhi. Seberapa kita emosinya, tidak ada caranya melecehkan yang disebut namanya contempt of court. Contempt of court saya sangat-sangat tidak menyetujui itu. Karena itu membuat suatu profesi kita buruk, tercemar. Dan bagaimana orang bisa percaya dengan seorang advokat? Pada advokat itu posisinya di masyarakat. Dan di mana kita diatur antara sesama advokat kita menghormati dan juga dengan negara kita juga harus Undang-Undang Dasar 45 dan semuanya kita harus hormati. Dan juga kita disumpah harus demikian, kita menghormati itu, menjunjung tinggi pengadilan. Nah sekarang semarah-marahnya, seprotes-protesnya, apalagi ini satu tim. Bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Stop. Izin Bu. Tunggu, saya nggak Ya. bicara dengan Anda ya, tolong ya. Karena Anda tidak berarti Anda tidak berhasil
meredakan amarah dari tim. Tidak bisa begitu Enggak, dong, enggak Bu. bisa. Enggak Saya enggak- bisa. Singkat. Kami duduk saja jauh. Jangan ngomong melulu, ini giliran saya. Boleh, Sayang, boleh, boleh kan saya diam. jawab. Oke. Diam. Ditahan dulu Mbak Foni. Nanti kami berikan Nanti kita Saya kasih bilang jawab, kita Mbak dalam satu tim kan itu kita punya satu emosi yang tinggi, satu yang itu. Apalagi timnya ini segambreng, bisa saling ini stop. Saya aja ya, saking gemeterannya di medsos, saya bilang stop. Karena saya nggak mau, pertama image yang sangat buruk dan tidak mau ada yang kena hukum. Begitu cintanya saya dengan advokat. Karena saya juga pendiri Peradi, ya. Salah satu pendiri satu-satunya perempuan. Jadi saya itu menyayangi semua advokat ini. Jadi kalau misalnya nggak ada saling mengingatkan, semua sampai bisa naik meja, bilang spontan itu nggak bisa ceritanya. Itu tinggi loh, tinggi. Saya kan kerjanya mejanya segini, ini lebih pendek. Jadi bagaimana lompatnya itu? refleks. Nggak bisa, emangnya Siolin naik meja segini. Hah? Kita nggak ada ceritanya karena itu sudah Oke. tidak ada yang meredam emosi untuk itu. Nah soal masalah majelis hakim itu dia menentukan persidangan. Mau terbuka, mau tertutup, terbuka lagi, terserah. Tetapi kalau kita mau protes ada caranya. Kerak, tegas, dan tidak perlu teriak-teriak. Contohnya gimana Bu? Dicontohkan Bu, yang tegas tapi terukur dan juga profesional di ruang persidangan. Saya Bu sering Elsa. seperti itu. Sambil dicontohkan Bu malam hari ini. Sebagai contoh ya kita bilang kami tidak setuju untuk sidang tertutup. Alasannya bagaimana? Kan mereka akan musyawarah. Dan Cukup, kalau Bu. kita keras satu kalimat itu cukup ya Bu ya sebenarnya Bu ya? cukup polisi kan hakim itu udah pengalaman ya sampai di hakim-hakim di pengadilan kelas A itu udah berapa belas tahun dia menjadi hakim. Sudah mengerti, bukan hakim-hakim yang masih di kota-kota kecil. Betul nggak Pak Gayus? Profesor Gayus? Iya, itu dan kita semua manusia dan Oke. punya telinga dan pakai mic ya kan? Disampaikan saja harusnya langsung di ruang Sampaikan persidangan. atau terus langsung tulis surat Oke. kemana-mana. Dan kemudian itu bisa tentunya ada alasannya hakim mengatakan bahwa ada hal-hal yang susila. Saya udah tahu ceritanya itu kasus ada yang hal-hal yang sangat ya nggak bisa didengar. Nah yang tadi yang dimaksud oleh Farhad bahwa misalnya kalau terbuka umum, nanti kan itu siarannya kan bisa kedengeran. Nanti saksi itu kan misalnya 3 disumpah, 1 saksi, 2-nya dengar. Tapi kan karena ini live streaming, otomatis kan dia bisa lihat, oh dia jawab ini, dia jawab ini. Itu nggak bisa. Karena saya punya pengalaman kasusnya dulu Mas Tommy Soeharto, itu pertama kali live, ternyata saksinya Mas Tommy ikut mendengar dan dia ketakutan, kena bentak dari jaksa dan segala rupanya. Itu mempengaruhi. Bu Foni ditanggapi dulu. Bu Foni ditanggapi. Sekarang waktunya Bu Foni untuk menjawab. Jadi begini, kami itu mencoba dari awal selalu mengikuti secara baik dan menghargai proses peradilan. Seandainya saja pada saat itu majelis hakim memberikan peluang pada waktu majelis hakim menyatakan bahwa ditutup atau misalnya tidak terbuka, tentu kan majelis hakim akan menyampaikan bagaimana penuntut umum, bagaimana penasihat hukum itu tidak diberi ruang seperti Tidak itu. ada pada saat itu. Tidak diberi ruang. Kenapa Bahkan- tidak langsung menyampaikan? Tunggu Bu, kalau kan kita bisa bernegosiasi dengan hakim. Sudah Bu. Kapan? Tunggu dulu. Sudah. Kapan terbukanya? Sudah, Kapan sudah Bu. tertutupnya? Sudah. Ya. Kita dengarkan. Sudah. Ya sudah, kita tapi yang jelas bahkan- ribut, berantem, bahkan ya ampun itu deh.
Betul, makanya Itu yang nggak kan bisa saya benar. terima itu. Benar-benar nggak bisa terima. Lah Betul. ibu di mana kalau memang ibu begini lembutnya, ternyata ibu tidak bisa mengatasi teman-temannya semua. Oh, Bu, tidak bisa. Kami Ya bisa iya, berarti memegang ibu semua. Gagal, Bukan, tidak gagal bisa. meredam kemarahan Loh, teman-temannya kita yang setiap mana manusia ingat, akhirnya Ibu. mencelakakan Ibu, dengar. teman-teman sendiri. Dengar. Oke, Bukan dulu Nah, saya dengan berani dia lagi. beda-beda. Betul. Ibu gagal, Ini udah yang gagal. dilakukan yang brutal. Yang jelas sekarang Bukan dihukum yang lembut, kan. yang diem. Maksudnya Ah, gini, Kita Bukan dengarkan kita. dulu Bu Foni. Terima kasih Bu Elsa, silakan. Kita sudah dihukum. Itu yang Ibu kasihan. tidak bisa menyamaratakan semua manusia. Posisi Siapa yang saya, menyamarain? ya katanya kuasa hukumnya semua gagal. Ya gagal. Tidak Bukan bisa. semuanya satu Bukan kelompok dengan itu yang gagal saya bilang. tidaknya. Justru Anda tuh kita kepala lihat batu juga proses ini. ternyata. Jadi, jadi yang sukses berapa orang, yang gagal berapa Apa orang? lagi? Enggak usah Kata-kata bicara yang lain. begitu. Makanya, Coba tidak apalagi bisa. kata-kata yang lain. Kenapa? Kalau Kita semua harus melihat nggak gagal dan tidaknya. Apa namanya? Tetapi, sekarang ada korban. Ini Elsa juga bukan. nggak boleh ngomong begitu. Maka Iya. kesalahan satu orang Apalagi disalahkan kan kepada ibu orang lain. senior. Nggak Ibu lebih benar. paham. Saya Dengarkan ini, kami. sorry, Bu, saya minta izin. Silakan. Saya ini ya benar-benar lu orang bandel banget. Tuh, siapa nggak kenal Partahi Sihombing nih, Wang mudanya? Tapi kan nggak Gua pernah pemegang ngamuk, dan Pak 3. Partahi. Siapa aja gua hajar gitu loh. Artinya memang dalam situasi yang seperti itu, chaos begitu, memang bisa tiba-tiba orang refleks. Nah, tinggal kita lihat dia sengaja apa tidak. Itu masih dinilai dulu. Kalau memang tidak suka kesengajaan karena refleks, jangan ibu juga salahkan dia. Ibu gagal menghadapi teman-temannya. Nggak bisa, dia seorang wanita. Dia seorang wanita suruh mengatasin orang begitu banyak dalam satu ruangan sidang. sayangkan adanya Janganlah jatuh begitu, korban tuduhan-tuduhan. adalah Ya. kawan-kawan kita sendiri. Bu, malam ini kita disaksikan oleh seluruh hakim Indonesia. Begitu tersinggungnya hakim-hakim dan lembaga peradilan Indonesia melihat bapak-bapak ibu-ibu membela orang yang sudah melecehkan pengadilan itu. Udahlah Farhan, nggak usah digiring-giring lagi Iya, lah. coba, Sekarang udah tahu. Bang, kelihatan Nggak usah loh, Pak. digiring-giring Kalau lagi gitu seperti Pak itu Farhan kata-katanya. ada di tempat dong, Itu ada di dia. lokasi. Bang Foni, Bang Foni, Bang Farhan. ini pertanyaan bagus sekali Itu karena dia. kita hanya melihat dari luar, dari media sosial, nonton di media. Tapi kami akan menghadirkan orang yang betul-betul tanggal 6 tersebut ada di lokasi. Bang Sunan ada di sana langsung. Kita ingin minta keterangan juga dari Bang Sunan. Tapi sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.